orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Pernah? Siapa? Kristen. Kalau bukan hawa nafsu yang menghantarkan Kristen ke gereja menyembah sosok Kristus, itu siapa lagi? Siapa yang mengajarkan? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Elohim? Tak ada. Lalu siapa? Hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Ente yang dimaksud. Tak ada dalil. Anda menuhankan korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, tak ada dalil. Karena hawa nafsu, syahwat, iblis. Anda membawa 1 Samuel 15. Apa yang Anda ingin jual di situ? Itu bang, firman Tuhan bang. Firman Tuhan itulah yang kalian tinggalkan, yang kalian tidak mau dengar, sampai kalian menyembah korban. Justru karena kalian itu tidak menerima firman Tuhan, makanya kau menerima korban. Korban dari mana? Korban dari setan. Siapa yang menginginkan kematian Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Iblis. Berhasil nggak? Kata Kristen berhasil. Berarti Kristen ini menyembah dari sosok yang dipersembahkan oleh siapa? Ya iblis. Kenapa mereka mau menyembah apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan oleh iblis? Karena hawa nafsu. Apalagi kalau bukan hawa nafsu. Iblis adalah penjahat, tentara Romawi penjahat, imam kepala penjahat, mahkamah agama penjahat. Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dengki adalah sifat jahat. Apa upah dari pekerjaan penjahat? Kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Siapa yang menerima pekerjaan dari kejahatan? Ahli tank. Apa yang dikerjakan oleh si jahat? Menyerahkan anak manusia di atas salib. Untuk apa? Agar mereka kemudian bisa bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Apakah untuk tebus dosa? Tidak, itu hanya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa. Hanya iblis yang mengajarkan kemudian dosa ditebus dengan membunuh manusia. Jadi yang menuhankan hawa nafsu itu ente. Kecuali ada perintah ke gereja, silakan tunjukkan. Ada perintah menyembah Yesus, silakan tunjukkan. Yang pasti adalah iblis mempersembahkan kurban. Siapa yang menerima kurban dari iblis? Anda kan? Yohanes 8 yang Anda cari kan? Yohanes 8 nomor 44 itu apa yang mengawalinya? Satu perikop. Angka berapa pertama di perikop itu? 37. Apa katanya? Engkau memang adalah anak-anak Abraham. Jika engkau adalah anak Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku, karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Kenapa tidak memiliki firman dalam dirinya? Karena mereka adalah anak-anak setan. Berarti yang mempersembahkan Yesus adalah anak-anak setan. Yang menerima hadiah dari anak-anak setan adalah jawab sendiri, silakan. Oke, terima kasih banyak. Ayo Rames, jawab Rames. Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah tidak benar. Karena saya sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan yang disalibkan, ya. Yesus itu firman Tuhan yang disalibkan. Manusia siapa yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Ayat-ayat itu sudah saya kasih, ya. Lantas Anda mau bilang iblis pun melawan firman Tuhan, bukan cuma manusia, iblis juga memberontak terhadap firman Tuhan. Ayatnya saya sudah kasih kepada saudara. Nah, tapi saudara belum paham sampai ke sana, ya itu urusan saudara, ya. Terserah saudara mau tetap berguling-guling di situ, itu urusan saudara. Tapi saya ingin kita diskusi lebih maju, ya. Saudara, saya akan tunjukkan data dulu, baru saya berbicara. Saya mulai dari 1 Yohanes 1. Ini ya.
Di sini 1 Yohanes 1 ayat 20 ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan aku membenci saudaranya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebentar. Di Yohanes 8 yang tadi saya bilang ayatnya, di sini dikatakan seperti ini. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti di dalam iblis itu tidak ada kebenaran sama sekali. Apabila ia berkata dusta, oh ini dusta nih ya, kalau ada dia yang suka berdusta itu dari iblis tuh. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ada tertulis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya masuk kepada ini dulu. Sebentar saya tanggapi ya. Efesus pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-4 ayat 12 ya. Kita lihat sama-sama saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, berarti yang gelapnya ini yang kita lawan ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga apabila ada sesuatu dengan saudara saya yang berbuat kejahatan, saya membelanya, itu pertanda bahwa saya telah memihak kepada sesuatu yang salah. Oke, sekarang kita masuk kepada poin pernyataan dari Bang Suma mengatakan, oh itu menuhankan hawa nafsu itu berarti sama seperti saya yang menggunakan hawa nafsu saya menyembah selain Allah. Mari kita lihat. Di Al-Baqarah 34 ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Kecuali iblis. Ingat, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ya, dan ia termasuk golongan kafir. Nanti saudara jelaskan ini, ayat ini. Tapi poin pertanyaan saya di sini, apakah iblis sedang menuhankan hawa nafsunya sehingga menolak untuk menyembah kepada manusia Adam? Tadi saudara mempersalahkan saya bahwa saya menggunakan hawa nafsu saya untuk menyembah selain Allah karena Anda anggap Yesus manusia. Sekarang saya bertanya balik kepada Anda. Di sini apakah iblis nanti diampuni atau dia mendapat hukum kekal? Silakan dijelaskan. Terima kasih saudara. Iya, iblis dan Anda nggak ada bedanya, persis, nggak ada bedanya. Antara iblis dengan Anda itu 11-12, kadang Anda yang 12, setannya 11, kadang Anda yang 11, setannya yang 12. Karena cerminan iblis itu ya Anda yang menerima persembahan dari iblis sampai Anda meninggalkan sujud kepada Tuhan. Anda sujud kepada korban yang dipersembahkan oleh setan. Jangan Anda bertanya itu. Apakah iblis itu menuhankan hawa nafsu? Yes. Karena setan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Anda pun demikian. Anda menganggap korban di atas salib itu lebih baik daripada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Anda menganggap ajaran iblis lebih baik daripada ajaran Nabi Musa. Anda yang dikatakan di situ. Anda yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang menuhankan hawa nafsu? Ya Anda. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir
dan pendusta ayat-ayat suci, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal, nggak main-main. Bukan cuma sehari dua hari, nggak, kekal. Jadi iblis menuhankan hawa nafsu. Tak ada iblis diajarkan agar dia itu tidak sujud kepada perintah. Iblis diajarkan tunduk berserah diri kepada perintahku. Salah satunya, aku perintahkan kemudian engkau untuk menghormat kepada Adam. Lakukan. Nggak mau. Kenapa? Karena aku lebih baik dari dia. Dia menuhankan hawa nafsu. Samalah ente, sembahlah Allah. Nggak mau. Kenapa? Aku lebih baik menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang dipersembahkan setan. Iblis dan ente itu kembar. Kamu itu pengikutnya. Saudara itu pengikut iblis. Iblis tidak mau sujud, Anda nggak mau sujud. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, siapa yang menuhankan hawa nafsunya? Ya kalian. Pertanyaan saya sederhana kan? Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ada? Nggak ada. Selain nafsu. Apa itu nafsu? Keinginan. Keinginan sendiri. Aku sendiri yang mau. Tak ada yang perintahkan, aku sendiri. Berarti kamu mempertuhankan, menghambakan dirimu kepada nafsumu sendiri. Nah inilah susahnya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat. Kita diskusi, seperti apapun kita sampaikan, tidak akan masuk. Jadi gitu saudara. Ya, sekarang permasalahannya di mana? Anda mengatakan firman Tuhan dipersembahkan. Apa sih? Apa itu? Firman Tuhan dipersembahkan. Ya, maksud lo firman Tuhan dipersembahkan sama iblis gitu? Maksud lo Yesus itu firman Tuhan? Enggak nyadar juga. Yesus itu manusia ciptaan yang berasal dari kehendak, dari firman, dari kalam yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan kau pikir yang nete itu firman. Yang nete itu manusia yang berasal dari firman. Bukannya firman dia itu. Dia itu manusia yang berasal dari firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya perkataan Tuhan bahwa Maria harus melahirkan manusia benar-benar terjadi. Jadilah daging. Jadi jangan kau mengatakan iblis mempersembahkan firman Tuhan. Atau kau katakan Tuhan itu Yesusnya Tuhan. Jangan kau katakan bahwa iblis mempersembahkan Tuhan. Makin gila itu. Jadi kamu harus paham. Titiknya, startnya untuk kau berpikir mulai hari ini adalah iblis mempersembahkan apa? Iblis mempersembahkan Tuhankah? Atau iblis mempersembahkan tumbal? Di antara dua jawaban nanti itu, Kristen ini kenapa harus menuhankan korban yang dipersembahkan iblis? Apa nggak ada yang lain? Apa nggak bisa nyembah yang maha suci aja? Kenapa harus tumbal yang disembah? Orang-orang Yahudi banyak, penebus dosa mereka itu banyak. Kambing, lembu, bahkan teh sapi. Itu penebus dosa mereka. Tapi mereka waras. Tidak ada orang Yahudi menyembah teh sapi. Keluaran 29:14, ambillah kotorannya bakar. Itulah korban penebus dosamu. Tak ada orang-orang Yahudi menggantung foto atau patung sapi di rumahnya. Habis itu mereka sembah. Wah, inilah penebusku. Gara-gara ini sapi aku dosaku diampuni. Tai sapi pula tuh dibilang situ. Ini anehnya kalian itu. Aneh, aku bilang. Udah dibilang, iblis berusaha mempersembahkan Yesus anak Maria. Tuhan mau nggak? Nggak mau. Tuhan tidak mau Yesus itu dipersembahkan oleh setan. Lalu siapa yang dipersembahkan oleh setan? Penggantinya Yesus. Apa maunya setan sebenarnya? Setan mau pengikutnya menyembah kepada korban yang diberikan di atas salib dengan mencuci otak mereka bahwa inilah korban yang kuberikan untuk menebus dosa-dosa kalian. Tanpa korban yang dipersembahkan ini, kau tidak akan masuk surga. Kau harus beriman, kau harus percaya kepada korban yang aku tumbalkan untuk kalian. Kalau tidak, kau mati dalam dosamu.
Makanya Paulus itu apa suratnya? Salah satunya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Untuk itulah Yesus dimatikan, dibunuh, agar ia bisa bangkit menjadi Tuhan. Tuh, semuanya itu apa namanya itu? Mencuci otak kalian untuk menyembah kepada korban yang dipersembahkan iblis. Kita nggak usah melebar ya. Saya hanya ingin kemudian kita kerucutkan permasalahan. Yang mempersembahkan Yesus di atas salib, Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Tadi saudara merubah kalimat saya. Saya tidak mengatakan bahwa iblis mempersembahkan firman. Tapi saya bilang, Bang Suma, bahwa iblis menolak firman. Nah, cara menolaknya bagaimana? Dengan berusaha untuk melenyapkan firman itu. Saudara jangan ubah-ubah kalimat saya. Nah, saudara bertanya ulang dan ulang, berulang lagi. Iblis mempersembahkan firman. Itu tidak benar, saudara. Itu tidak sesuai dengan yang saya imani. Iblis tidak pernah mempersembahkan firman untuk saya. Tapi iblis menolak firman. Sama seperti saya menolak melakukan firman Tuhan. Apabila Yesus saya firman, menolak, kita tiktokan itu aja, Bang. sama artinya saya Kita tiktokan, Bang. mengikuti Tidak ada perintah nilai yang iblis. bisa dilihat dari Nah, iya, netizen sekarang kita. kita masuk kepada poin-poinnya. Saudara tadi berbicara tentang iblis. Saya Ya. ingin tahu, saudara, kalau di dalam keimanan saudara, apakah iblis itu berbuat syirik? Tidak. Tadi Iblis tidak syirik. tadi saudara mengatakan saya sama seperti iblis. Iya. 11-12 Anda bilang. Yang saya maksud Iya, sama kan? itu karena Nah, Anda menuhankan menurut nafsu Anda. Anda, saya Iblis juga syirik nggak? begitu. Kalau menurut Anda, Iblis saya syirik menuhankan nggak? nafsunya. Menurut Anda saya syirik nggak? Anda tidak syirik karena Anda menyembah setan. Loh, Yang namanya menyembah syirik selain itu Allah menyembah nggak? Tuhan, Menurut Anda, pencipta langit dan menurut bumi, dan juga menyembah Bang selain Suma, daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Anda, Yang Anda saya sembah ini adalah menyembah selain korban yang Allah nggak? dipersembahkan setan. Bang Suma nggak paham. Anda yang tidak paham. Sebentar, kita Sekarang lanjut, kita pertanyaannya lanjut, ya. tadi Anda jawab. Anda jawab, siapa yang menginginkan Yesus mati di atas salib? Tuhan atau setan? Yang menginginkan kematian itu iblis. Tadi sudah tanya. Pintar. Dah, selesai Iblis kita. yang menjadi selesai. Selesai. Dengarkan. Dengar dulu. Anda sudah menjawab yang menginginkan kematian di atas salib terhadap Yesus adalah iblis. Saya Siapa bilang, yang menerima? dengar dulu, Anda dengar dulu. Saya bilang yang Siapa yang menerima? Bang Suma, saya bilang Siapa Saya yang bilang, menerima? Diam dulu Apa Rames, ya? diam dulu Rames, diam dulu, di mute, diam dulu. Bang Suma, Sebenarnya Anda tuh nggak layak diskusi dengan Bang Suma nggak aku. dengar kalimat saya ulangi. Cuma nggak ada yang lain aja. Saya ulangi kalimat saya. Oke, ke Bang David aja. Dari tadi saya juga menyimak ya, kita semuanya menyimak ya, kita mau edukasi. Gurunda sudah menjelaskan begitu sangat ini, tapi nggak ada poin yang bisa diambil gitu Gurunda. Iya, memang begitu. Jadi Nggak masuk saudara-saudara, kalimat terakhir, ya paragraf terakhir yang dikatakan iblis yang menyerahkan Yesus, iblis yang mau Yesus mati di atas tiang salib. Kunci itu. Iblis mau Yesus disalib. Berhasil nggak Yesus disalib? Berhasil menurut Berhasil. Kristen. Berhasil. Siapa yang gembira di situ ketika Yesus berhasil disalib? Kristen paman. Kristen. Berarti yang berbahagia atas keberhasilan iblis siapa? Kristen paman. Berarti iblis menyalibkan Yesus untuk siapa? Aleteng. Dah, Kristen selesai. Lanjut. Jadi Bang Bagaimana, David, Bang ayo David? lanjut. Lanjut Bang David, masih mau menuhankan iblis Bang David? Lanjut Fit, lu sikit lagi Fit. Assalamualaikum Bang Ardi. Ayo Bang David, Bang David. Udah Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Nazuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Indah wabarakatuh. Ardiansa tadi dengar kan? Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus disalib? Tuhan atau iblis? Iblis. Jawab dia, iblis kata dia. Nah, berhasil nggak? Berhasil. Siapa yang menerima dari pekerjaan iblis itu? Keberhasilan iblis? Otek. Kristen. Nah, ya udah selesai. Ketika mereka harus mengucapkan terima kasih, kepada siapa orang-orang itu harus berterima kasih? Yes. Iblis, paman. Udahlah. Iblis. Makanya Al-Quran mengatakan sangat jelas kan? Al-Quran kita. Wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu selain daripada Allah itu hanyalah inasan, iblis. Mereka tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka, iblis yang dikutuk. Udahlah teman-teman, jangan sombong. Terima kebenaran itu. Udahlah, lembutkan hati kalian. David? Ya. David? Kalau ada yang datang kepadamu ketuk pintu tengah malam, menggunakan jubah putih, dan bertulis di panjang. pahanya tato, di pahanya ada tato tertulis, akulah raja di atas raja. Kamu percaya nggak kalau itu Yesus? Enggak lah, Kenapa? itu palsu, enggak ada tanda tangan. Pintar. Kirim nomor rekeningmu biar nanti Pak Bomo Sunat. kirim untuk sunat, biaya sunat. Aduh. Sikit lagi, Fit. Seru, Sikit seru, lagi, Fit. seru penjelasannya seru. Ayo Bang David. Ayo, Semoga Bang bersama tanya lagi bang, tanya lagi apa yang masih belum di ini, masih yang masih membuat anda itu masih, wah saya ini harus Kristen karena Kristen ini udah pasti saya selamat masuk surga gitu loh. Nah itu silakan dianukan di sini, disampaikan. Enggak gitu, enggak. Jadi, Oh berarti udah nggak yakin kalau Kristen membawa anda selamat? Dibilang dia sudah pernah syahadat ini, tapi ecek-ecek dia. Asyhadu, udah betul-betul kayaknya, Ki. Udah waras dia kayaknya. asyhadu. Berat. Pernah dia Suaranya syahadat beda ini. kayaknya nih Bang Zuma, bukan yang Bukan waktu deh, itu. bukan. Beliau dia ini sama Bang Handi, tapi bercanda. Pernah. Pernah. Enggak, ditanyain Yang pakai itu, kacamata Yohanes. kan? Yang Bukan, Yohanes bukan ini. 17 itu yang ditanyain Bang Andi mah, Nah, yang hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya lah yang Ya, benar. itu. Itu paling. ya. Yang itu. Yang Aku dipercayain bersaksi. Coba kau ikut. Aku bersaksi. Coba ikut. David nggak usah Berat nggak kali usah dia. gemeter David. Aku Kalau temenin, aku kalau temenin. salah jangan kau ikuti. Yang benar aja menurut hatimu. Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. hanyalah utusan Allah. Sah Islam dia ini. Cuman takut udah. diblokir Udah rekeningnya sama sama gitu, ibunya. Takut nggak dapat warisan jangan-jangan. Iya, takut. Dan yang kedua takut disunat. David Islamnya belum dia tahu. ini sekarang. Orang Belum tahu tanya ibu, aja Ge. rasanya nonotnya dipijak sama mama kau nih. Saudara, Saudara David, Orang- kapan terakhir kamu ke gereja? Udah nggak pernah ini. Yang itu pasti pas Jumat Agung kalau nggak salah. Bulan berapa? 3 bulan yang lalu, Ki. Udah lama dia ini. Sejak diskusi sama aku waktu itu mulai oleng dia. Lihat gereja Iya. kayak lihat ini pohon beringin katanya. Ke gereja, cuman belok gitu. Nah itu tengoklah kan. Isinya dari rumah ke gereja tapi ke diskotik. Enggak lah, di tempat Batagor. Tempat Batagor. Habis itu nongkrong di tempat Batagor lihat Bang Suma live. Iya kan? Ya, Nah, betul-betul ini. kan Jengkel lah ibu itu. mah kan, kalau ibu kan pagi, kalau saya kan siangnya jam 9. Kalau ibu mah paginya.
Tanya aja nanti Lupa loh, ibu. jam 9 katanya. Ya pergi mau pergi, cuman ke Batagor langganan biasa. Cie. Beli kuota, pasang headset, dengarkan Bang Suma ya kan? Iya, pastilah. Habis itu tengok jam, wah ini udah jam pulang gereja ini, balik rumah makan babi lagi deh. Masih susah Jadi, ya lepaskan gitu. Iya, susah dia. Ya babi masih makan lah ya, pastilah babi masih makan. Kalau enggak udah punah lah babi. Oh, David kok masih orang makan babi? Udah enggak. Sejak Kalau kapan? ibu masih. Minyak-minyaknya aja, Ki. Saya kan prinsip diskusi baik-baik, prinsip Bang itu Suma. prinsip Jangan ibu itu dikit kan begitu dong. itu sus. Iya. Oke, saudara Rames. Saya menghargai, maaf. Silakan Dinda Ardiansa. Ambil alih dulu. Kalau sama saya, Ramesnya saya nggak ngerti arah diskusi saya dibawa kemana sama dia. No point. Silakan Dinda Ardiansa, silakan. Waduh, Enggak gitu Bang Rames. kalau Gurunda aja nggak Tadi- ngerti apalagi saya. Tuh. Kalau Gurunda Zuma aja nggak ngerti apalagi saya, gimana ini? Enggak, beda. Kalau saya kan biasanya pakai ilmu Saya mantik. sama Bang Suma aja. Saya sama ilmu Bang Suma aja. mantik. Saya ngerti kok. Logika sederhana. Pertanyaan Bang Suma. Bagaimana bisa pesan saya nyampe ke Iya, orang lu yang ngerti, kami paling nggak ngerti minim apa yang lu pemahamannya. bilang. Tapi orang ini susah untuk bagi saya. Dinda Ardiansa silakan. Iya, tadi kan Pak Rames sudah Sama- bilang sendiri saya sama bahwasanya Bang Suma aja. penyalipan itu kan keinginan iblis itu. Dinda Mikael Coca. Apalagi masih- Ayo. TikTok Anda. Lanjut. Saya nyimak. Lanjut. Tapi Apalagi Pak TikTokan Rames aja saya. ya. Rames, saya. TikTokan aja ya, jangan terlalu panjang-panjang ngantuk yang dengerin, nggak ada poinnya pun. Ya, tiktokan aja. Silakan Pak Rames. Wah, giliran disuruh ngomong diam, giliran orang ngomong ikut ngomong. Oke. Ayo. Tadi kan pernyataan Bang Suma itu iblis tidak sirik. Kita lanjut yang tadi ya atau baru lagi? Lanjut aja udah. Lanjut, Terserah lanjut mau yang kemana terserah. tadi. Oh ya udah main yang baru aja karena Bang Suma tidak mau ya. Kita main yang baru aja. Ya, Kita main yang lanjutkan baru sama boleh. Bang Suma. Oke, main yang baru. Boleh, main Oke, baru Bang boleh, Suma. pemain lama juga boleh. Semua pasti sepakat ya kalau Bang Zuma nggak mau sama kau. Iya. Sama Pak Mikael juga enggak masalah. Bang Suma, saya tahu Bang Suma masih trauma sama saya. Iya, jadi Iya, semua trauma sama Pak Rames. bisa nih. tolong dibesarkan dulu. Turunin levelnya. Bisa tolong Halilintar. Masuk. Gedein Os, gedein dia Os. Padahal tadi Aku udah kecilin. level dua itu. Nah, udah. Ya. Ini kan katanya Tuhannya sama nih. Kita lihat dari sini. Di Kejadian 27 ayat 29. Saya baca dulu ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ya. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu. Itu kitabnya akan orang sujud Yahudi, kepadamu. woi. Bukan kitabmu itu. Sebentar. Sabar. Nanti saya tunjukkan padamu. Iya, bukan kitabmu Akan itu. sujud kepadamu. Enggak ada apa-apa, betul, Siapa betul. yang mengutuk engkau, poinnya ya. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Kepada Israel ya. Iya. Yakub ya. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ya. Untuk Yakub. Terus Israel. poinnya? Di perjanjian baru ini Ardiansa komplain ini perjanjian lama. Di sini di ayat 22-nya 2. Ya. Ini perkataan Yesus langsung. Kamu kenal. Kami menyembah. Bentar, Ardiansa, saya baca ini. Ya, saya udah hafal soalnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Poinnya di sini Siapa? ya. Siapa Sebab kami kenal? keselamatan, Siapa kami dengar itu? dulu. Ardiansa, Kami jangan siapa gitu, di situ? Ardiansa.
Loh ini data saya. Yang Saya katanya belum bertanya pendek-pendek, kok. jangan panjang-panjang. Jangan Saya belum panjang-panjang. bertanya kok Anda yang pakai data saya. Lah iya, jangan panjang-panjang. Nanti Anda yang bertanya, Oh, ini Anda tanya ke saya. Saya mau tanya nih. Oh, ya udah saya jawab. Ya, saya jawab. Apa pertanyaan? Saya belum bertanya. Saya baru baca data Anda gimana? Ya. Sampai di mana nih? Aduh, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Diam dulu. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayo kita lihat di sini. 2-3-nya nggak dibaca dulu tuh. Sebentar, saudara. Itu saya yang bawa ya. Di Anisa 89. Mereka ingin kamu menjadi kafir. Sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Nah, kalau kata ingin, Jangan ini berarti panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Dilakukan belum ya? Nah, saudara jelaskan. Jangan panjang-panjang. Sehingga kamu Hoi. menjadi sama seperti TikTokan Ini aja saya Rames, jangan panjang-panjang, Saya jangan baca- panjang-panjang, langsung aja, Ngomong aja langsung. panjangan. masa saya baca kitab Anda nggak boleh nih? Nggak usah, jangan panjang-panjang. Saya baca selesaikan dulu ya. Menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Pertanyaan saya, ini ditujukan kepada siapa ini? Orang-orang siapa? Yahudi dan Nasrani kah? Kenapa harus Nah, tadi Yahudi kan dan bahasnya Nasrani? di Yohanes 4:22. Saya tanggapi boleh nggak Iya. itu? Nah, Boleh nggak? sebentar dulu. Ini Loh. baru poin pertanyaan saya baru bertanya, saya tunjuk data. Saya Loh, buka ngapain data, saudara. buka Yohanes tadi? Pertanyaan saya, bukankah selain Yahudi dan Nasrani itu ada pagan saat itu juga? Kenapa harus Yahudi dan Nasrani? Kenapa? Apa? Dan apakah ada kata memberkati di sana kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi? Silakan. Terima kasih. Oke, coba dibuka tadi yang Yohanes 4:22. Coba buka. Kasih tahu saya. Coba kasih tahu saya dulu. Bukain, Rames. Yohanes 4:22, coba buka. Ini waktu saya, waktu Anda Iya, ngomong, coba kan? Yaudah, aku ini minta saya tolong yang bantu bukain. deh, saya yang bantu. Bukain. Saya yang Baca bantu. sendiri, bacain. Ya, enggak. Ah, itu Yohanes 4:22, Rames. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Yang ngomong siapa itu, Mes? Mes, Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini yang ngomong siapa? yang Pak ngomong Rames. siapa itu? Yesus. Yesus. Itu Tuhan yang ngomong. Ini diskusinya bagaimana? Saya Diskusinya, bertanya, Anda iya, bertanya. diskusinya ini Tuhan yang ngomong bukan? Anda jawab dulu pertanyaan. Loh lah iya, saya, ini nanti loh Anda kan jawab. kamu tadi Anda mengajukan ayat bertanya. ini. Kan kamu tadi mengajukan Ini ayat itu. diskusinya Kamu menyembah bagaimana apa yang nih, tidak kamu Ardiansa? kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu siapa itu? Ardiansa, Loh, pertanyaan saya, Enggak, tiktokan apakah aja kita Tuhan tiktokan itu aja. sama? Kalau Tuhan yang sama itu, masa dia mengatakan di perjanjian baru memberkati, perjanjian lama memberkati, perjanjian baru memberkati, bagaimana dengan Anda memberkati? apa perjanjian lama itu bukan Yang saya kitabmu tanyakan. nomor 1, Aduh. nomor 2. Perjanjian lama itu bukan kitabmu nomor 2. Dengerin dulu. Kamu nggak berhak atas kitab perjanjian lama yang kau klaim sebagai perjanjian lama, nggak ada rumusnya itu. Itu adalah milik dari kaum Bani Israel atau Bani Yakub. Di Ulangan 33 nomor 4, baca tuh. Jawab dulu di Ya, itu sana. sudah saya jawab. Ada nggak Itu bukan tunjukkan kitabmu. datamu di mana? Ya udah, sini. Ulangan yang jawab. 33 nomor 4. Sekalian Anda Ulangan 33 nomor menjelaskan 4. Anissa. Ayo, Ulangan 33 nomor 4. Ini itu yang saya tanya. Ulangan 33 nomor 4 sudah saya jawab, itu bukan kitabmu. Di mana Anda memberkati
Ah, ini nggak nyambung ini, Cuk. Ganti aja yang Nah, lain itu lah. salah. Ini aku yang jawab deh dah. Ini kalau Pak Rames baca sebelum kejadian berapa 22 tadi yang Pak Rames tunjukkan. Ini ada kejadian 12 dibaca dulu nih. Nih, Host, biar abang ganti tahu. otennya host, ganti oten host. Lihat nih. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini kepada Abraham, bukan cuma kepada siapa namanya? Kepada Yakub doang. Nah, tapi kalau umat Islam bertanya, apakah umat Islam memberkati Abraham? Di dalam setiap sholat kami ada namanya doa tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kami selalu memberkati Abraham. Nah, kalian kapan kalian memberkati Abraham? Kalian malah menghujat Abraham dengan mengatakan bahwasanya Ismail itu bukan anak kandung Abraham. Hagar itu adalah budak Abraham. Tuh. Nah, kalian ini adalah penghujat nabi-nabi. Beda kalau ditanya sama kami ini memuliakan para nabi, para utusan Allah. Itulah umat Islam. Noise bang, abang siapa? Bang Ton noise katanya. Tes, coba bang lagi. Bukan, Udah punyamu aman. yang doubling. Aku ngomong kau ikut bunyi juga itu. Nah, coba itu matikan dulu di selatmu itu ada apa namanya itu, ada tombol apa itu namanya? Doubling dia doubling. Nah, kalau hostnya tutup mute enggak doubling. Loh, Bang David tadi mana? Oh Sudah ya, saya internal kirim. play betul. Internal playnya matikan. Nah, sudah. Sudah saya kirim ke rumah bapak. Ini bang Sunset ini hotel nih. Silakan. Ya, silakan Sunset. Bagaimana Sunset? Kawan-kawan izin di follow ya akun-akun Gurunda, Bang Zuma, Bang Ardi di atas, dan para narasumber yang ada di atas. Silakan di follow-follow. Yang belum follow, akun host juga di follow. Silakan. Sunset, silakan Sunset. Kok malam mute dia? Tadi Pak Rames kemana Pak Rames tadi? Pak Rames sudah saya ganti. Saya pulangkan ke rumah bapak dah. Jadi jangan ditanya ya kepada umat Islam, apakah kalian memberkati nabi-nabi terdahulu? Iya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kumpulan ya, apologet Islam ya. Aku kira cuma aku cuma naik aja ini, kiranya diskusi santai aja. Iya aman bang, abang nggak bakalan dimakan bang. Ya kami nggak diajarkan untuk memakan daging manusia dan minum darah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada yang mau disampaikan bang? Gurunda Bang Suma, selamat berjuang, barokallah. Semoga barokah, sehat, panjang umur. Bang Ardiansah juga, salam undi-undi. Itu aja. Siap, salam Yang terakhir, undi. ya pertanyaan saya Bang Suma, Bang Ardiansah dan pejuang terdepan dalam apologet Islam, itu tuntutan kita gimana itu? Kata-kata dalam Al-Quran kita itu dicolong sama Oten itu udah dihilangin belum dari kitab setan mereka? Demikian. Masih proses bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nggak boleh ya nyebut gitu ya. Nggak boleh nyebut kitab itu tadi ya. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Makanya saya turunkan, nggak boleh. Saya nggak setuju itu. Jangan gitu. Ya, nggak boleh teman-teman. Tadi Rames typing yang dibahas Israel, yang dijawab siapa? Israel itu yang dimaksudkan itu kan merujuk kepada Yakub, Pak Rames. Kalau Pak Rames masih di bawah ya, merujuk kepada Yakub. Yakub itu keturunan daripada Ishak. Ya, Ishak itu keturunan daripada Abraham. Udah ku bilang tadi, Islam diajarkan untuk memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Nggak ada kita itu yang namanya mengutuk nabi-nabi terdahulu, nggak ada. Justru kita memuliakan nabi-nabi terdahulu.
dan mengimani bahwasanya mereka ini telah diturunkan di zamannya untuk satu kaum dan telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kalau kalian kan enggak. Kalian kan untuk memulihkan Yesus kalian menghina nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya diceritakan dalam Bible itu para nabi-nabi itu selalu punya dosa, punya kesalahan. Macam David itu berzina. Terus Ayub itu mengutuki Tuhannya karena dia diuji oleh Tuhannya. Kemudian macam-macam banyak di dalam Bible kan. Begitu. Silakan ini lanjut aja. Bang Sinaga Kristen kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bapakku, Islam saudara-saudaraku, insya Allah. Baik anakku, baik. Ya, saya hanya memberikan suatu apa aja lah, semangat buat apologet Islam di Indonesia ini terus maju untuk memperkuat akidah umat kita di Indonesia ini. Karena kalau kita perhatikan memang banyak dari segi-segi mereka itu untuk pemurtadan itu banyak. Jadi Bang Juma dan sekalian apologet semuanya, insya Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang terbaik untuk apologet Indonesia semuanya. Itu aja. Amin, amin. Oke, saya mendengarkan. Makasih abangku. Ya. Iya, kami mendengarkan dari luar aja Bapak, selalu mendukung, insya Allah. Baik anakku, baik. Siap. Kami diturunkan aja. Baik anak. Aku dipanggil bapak, aku panggil anakku lah. Canda ya bang ya. Ayo Bang Sunset, ayo apa mau ditanya? Silakan. Katanya mau bertanya yang santai-santai, silakan. Ya bertanya aja ya. Soalnya kalian di sini banyak banget, cuma aku sendiri yang Kristen. Iya, nggak mungkin abang di sini digebukin nggak bang, aman kok. Ya. Ya, silakan. Oke. Gini bang, sebelum kan ada tuh masa kekosongan antara Isa dan Muhammad sekitar 600 tahun. Ya, di zaman itu mereka penganut agama apa bang? Zaman Fatroh itu di mana tidak dijatuhkan hukuman kepada manusia-manusia di zaman itu bang. Begitu. Kan nggak ada syariatnya, nggak ada aturan yang diturunkan. Iya. Jadi nggak ada dosa. Iya. Tapi di zaman apa tuh Fatroh yang namanya? Di zaman Fatroh itu jadi orang-orang itu masih mengikut mila Ibrahim ya bang? Ya, kan gini, kalau mengenai milah Ibrahim itu yang dimaksudkan kan ajaran yang lurus, ajaran yang hanif. Seperti itu kan? Nah, ya masih ada yang mengikutinya dan ada yang mengikutinya tapi menyelewengkannya. Contoh, bagaimana kemudian kaum-kaum kafir saat itu selalu mengatakan, mereka itu sebetulnya mengenal Tuhannya, tetapi untuk menyembah Tuhannya mereka selalu mengatakan apa? Kami butuh perwakilan di bumi. Kami butuh patung-patung supaya doa kita cepat sampai kepada Tuhan. Kita butuh yang namanya perwakilan-perwakilan Tuhan di bumi ini untuk doa kita supaya disampai kepada Tuhan kita. Seperti itu. Jadi mereka ini tidak sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Lalu kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk kemudian meluruskannya. Begitu abangku. Iya, tapi berarti dari 600 sampai ke Nabi Muhammad itu termasuk Muhammad juga, dia juga ada di masa Fatroh gitu, nggak bertuhan. Nggak, izin aku masuk bentar. Bukan nggak bertuhan, gimana sih? Zaman Fatroh itu, zaman Fatroh tetap ada dosa. Itu aja, lanjut. Ya, oke. Tapi di zaman itu kan sebelum kenabian Muhammad dia juga dia juga belum beragama seperti itu. Dia nggak punya agama. Gimana ya? Tadi kan saya sudah jelaskan ya, bahwasanya konsep sebelum adanya Islam itu ada yang namanya ajaran yang hanif, ajaran yang lurus. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah pengikut ajaran yang hanif, ajaran yang lurus tadi. Begitu abangku. Iya, tapi walaupun dia pengikut, tapi dia tidak beragama seperti itu. Gimana ya ngomongin sama kalian ini jelasinnya harus dari dasar banget gitu loh. Kalau kita bahas ke arah sini ya bang, abang itu Kristen tuh bukan agama loh. Mau abang digituin?
Iya. Oke. Gimana Bang Ardiansa, silakan. Ya oke, anggap aja lah Gini. pengikut Mila Ibrahim. Agama Seperti itu, agama itu ajaran. Agama itu ajaran. Agama itu ajaran. Iya. Agama Iya, itu Bang, saya ajaran. paham, tapi kan di sini. Agama Iya. itu ajaran. Sebentar, saya belum 10 kali. Tunggu dong 10 kali. Agama itu ajaran. Milah Ibrahim ajaran. Itu agama. Yang menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Arti Islam itu selamat. Arti Islam itu selamat. Arti Islam itu selamat. Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ishak selamat. Nabi Ismail selamat. Nabi Musa selamat. Nabi Isa selamat. Nabi Daud selamat. Nabi Muhammad selamat. Nabi Adam selamat. Semuanya selamat. Semuanya Islam. Kalau di Bible kan yang selamat kan Yesus doang, yang lain nggak selamat. Nah, itu bedanya Bang. Kalau di dalam Bible apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya yang sudah lahir, yang sudah meninggal sebelum Yesus nggak ada yang selamat tuh. Gitu. Karena cuma Yesus jalan keselamatan, ya toh? Ya oke. Ya oke dia bilang tuh. Gini Bang, kan kalau cuma berdasar Mila Ibrahim, Iya, di mute Bang, buka dulu. kalau cuma berdasarkan Mila Ibrahim, jadi umat Israel di zaman itu tetap masuk surga juga dong, karena mereka juga mengikuti Mila Ibrahim. Yang mengikuti Mila Ibrahim selamat. Yang tidak mengikuti Mila Ibrahim nggak selamat. Iya. Iya kan udah betul tuh. Iya, berarti Israel juga masuk dong. Masuk. Yang mengikuti perintah Israel yang Tuhannya. mengikuti Mila Ibrahim selamat. Israel yang tidak mengikuti Mila Ibrahim nggak selamat. Ayo. Iya, berarti sampai di zaman Berarti diartikan sendiri sama dia. Iya. Berarti sampai di zaman Fatro Israel tetap selamat. Gimana? Sampai di zaman Fatro, sampai di zaman kenabian Muhammad, Israel yang mengikuti Yesus selamat. Iya. Israel yang tidak mengikuti Yesus tidak selamat. Ayo, mau apa? Iya. Tapi di saat Kok tapi lagi? tapi di saat ya gini, tapi kenapa di saat Muhammad menjadi nabi, Nasrani dan Israel itu dikutuki di Quran seperti itu? Kenapa? Gimana Karena ayatnya? mereka Tunjukkan tidak- ayatnya dulu. Tunjukkan ayatnya dulu, karena setiap Quran itu memiliki asbabun nuzulnya. Di mana ayatnya? Oke, karena kan mereka dianggap tidak selamat. Tunjukkan seperti dulu baru ngomong. Diem, Anda diem. Oke. Anda diem, tunjukkan ngomong. Oke, saya gini Bang, kan benar toh di dalam Bible. Anda diem dulu, Anda diem, Anda cari Quran surat apa, ayat berapa, Anda tunjukkan kepada kami, baru Anda ngomong. Iya makanya, kenapa? Jangan kenapa, tunjukkan dulu mana. Enggak Bang, saya mau tanya. Lu kok enggak iya, jangan enggak, iya aja. Oke, iya, terus. Nah kenapa? gitu dong, nah tunjukkan silakan. Gini. Lu mana? Apa yang mau ditunjukkan? Duh, Aku nggak Anda bawa tadi Quran. katanya orang Yahudi dan Nasrani dikutuk. Bukan dikutuk, dia apa tuh dikafirkan. Ah, dikafirkan. Ah, di mana itu? Di mana tertulis saya? Coba. Ya nggak tahu, kan di Quran. Mas aku Loh, cari. dengerin. Kalau nggak ngerti, kenapa Anda ngomong? Ya terus kenapa Bang? Jelaskan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi'in di antara kalian, maka jika kalian beriman kepada Allah, maka kalian selamat. Ayo. Oke, berarti Berarti lagi loh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah di hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah 62. Ayo. Oke. Mau apa?
Jadi kenapa alasannya di dalam Quran mereka dianggap kafir, Bang? Ah, di mana tertulis? Ah, ayo. Ya, kan nggak ada Quran di sini. Di mana tertulis dulu dong? Oke. Kan itu sebabnya kalian selalu memaki kami karena kami dianggap Iya, kafir. di mana Itu tertulis? Saya tadi udah Banyak. menunjukkan tertulis di surat Banyak. Al-Baqarah ayat 62. Sekarang ketika Anda menarasikan sesuatu, incumbit actori probatio, actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Anda yang mendalilkan, di mana tertulis, kita bahas. Yuk. Oke. Kenapa kami sering digunakan? Jangan kenapa, jangan kenapa. Jawabannya bukan kenapa. Jawabannya adalah surat apa, ayat berapa, surat apa? Berarti Surat apa dulu, Bang? Jangan berarti dulu, surat apa? berarti yang sering Surat datang apa sama dulu, kafir- Bang? Jangan berarti dulu. Surat apa dulu? Sebentar. Jangan sebentar, sekarang, Bang. Sekarang. Jangan nunggu sebentar. Saya nggak punya banyak waktu. Sekarang aja. Jadi yang Jangan bukan jadi, Bang. Belum jadi ini. Ini belum jadi. Oke. Jadi belum Iya, disusun, kau belum jangan- jadi. Nah, oleh karenanya tunjukkan kepada saya sebelum jadi, tunjukkan kepada saya di surat berapa, saya buka. Silakan. ketik aja kafir pasti gampang didapat. Iya, di mana Kafir. tertulis? Ya ketik aja di Google. Loh, kok nyuruh saya? Lo kok Google? Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Yang mendalilkan tadi siapa? Kalian yang mendalilkan lah. Loh, hei, Yang bilang. yang ngomong bilang barusan Anda loh. Kalian. Aku dengar. Kapan kami ngomong? Aku dengar teman-teman kalian selalu bilang ke Kristen, kamu kafir. Oh. Ya emang kalian kafir emang. Ya, benar kan? Kan kalian nggak menyembah kepada Allah kan? Kalian menyembah manusia toh? Kan benar kan aku bilang kalian ngatain kami kafir. Iya, Ya kalau tidak menyembah kalian Allah, ya nggak menyembah kafir. Allah, betul kan? Yesus menyembah Allah. Astaga. Loh, astaga. Yesus menyembah Allah. Ayo, mau ngomong apa? Memang kafir untuk kalian kok. Kan memang kalian begitu sesuai. Yesus dalam Bible dia berdoa kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Banyak dalilnya itu. Kalian nyembah Allah nggak? Nyembah Allah. Ya kalau Oke. Kalian nyembah Allah atau nyembah Yesus? Ayo. kalau Allah negeri Mekah kami nggak sembah. Ya udah. Oke, Kalian sekarang nyembah saya Allah atau tanya. nyembah Yesus? Sekarang saya tanya, kalau kalian berarti Allah Israel tidak sama dengan Allah negeri Mekah, betul? Nggak tahu. Loh, ini pertanyaan ini. Nggak tahu. Kok kamu tanya? Nggak tahu yang dia tahu. Allah negeri Mekah nggak nyembah. Kalian nggak nyembah Allah negeri Mekah, Iya. betul? Iya. Oke, berarti kesimpulannya Allahmu, Tuhanmu itu tidak bisa berkuasa di Mekah, betul? Tuhan kami kan Yesus, bukan Tuhan negeri Mekah. Macet, Cuk. Ayo, jawab. Jawab. Tuhanmu bisa nggak berkuasa di Mekah? Oh, seluruh dunia dikuasai. Termasuk Bukan Mekah? cuma- Termasuk bukan cuma Mekah? daerah tertentu. Iya dong. Termasuk Mekah nggak? Termasuk. Berarti Allah Israel sama dengan Allah negeri Mekah, betul? Betul? Tidak. Oh. Seharusnya. Tuhan semesta alam. Sakit Iya, ini. Tuhan semesta alam. Mekah termasuk semesta alam nggak Mekah? Indonesia termasuk semesta alam. Enggak, saya nggak tanya Indonesia, Mekah. Saya tanya Mekah. Indonesia ya, ke Indonesia dulu. Enggak, saya tanya Mekah ini. Ya, Mekah pertanyaan negara saya mana? adalah Mekah. Mekah termasuk semesta alam nggak? Bagian dari semesta alam. Bagian dari semesta alam. Apakah Tuhanmu mampu menguasai Mekah? Bah, kabur, Cok. Kabur dia. Karena udah terlanjur ngomong dia nggak menyembah Tuhan negeri Mekah kata dia. Aduh, parah Oten. Jangan dikasih hati oten-oten kayak gitu. Kita nggak mau dipermainkan gitu loh. Jadi kalau sekali dia ngomong A, saya kejar A-nya sampai Z. Lanjut. Ya, kawan-kawan Kristen silahkan yang mau naik silahkan naik. Silahkan multi aja kawan-kawan Kristen. Wah, di repot. Kena report dia. Oh, di report. Ya. Ya, kawan-kawan ada 1,8K mata memandang. Di follow akun Bang Ardi, akun Gurunda, akun yang ada di atas. Silahkan.
Ternyata dia pembohong, nggak di-report tapi kabur, bisa diundang lagi tuh. Memang berdusta dalam segala hal emang mereka nih. Ayo naik lagi. Jangan Bisa dijambak dia, bisa dijambak dia. Nah, masa bilang di-report? Aduh, pembohong ya. Waduh, Salam. Emang kok di-report bang? Emang di-report ada pemberitahuan di situ tadi loh. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada pemberitahuan. Nggak ada. Kalau yang namanya di-report itu artinya nggak bisa dijambak naik lagi. Ditangguhkan akunnya. Oke, sekarang jangan kabur, jawab pertanyaan saya. Apakah Tuhanmu mampu menguasai Mekah? A. Mampu. B. Tidak mampu. Jangankan Mekah, alam semesta pun dia kuasai. A. Mampu. B. Tidak mampu. Saya ulang lagi nih, bahasa Indonesia nih. A. Dia mampu. Dia mampu. Dia mampu. Berarti kesimpulannya kau juga menyembah Tuhan negeri Mekah? Tidak. Ya. Kami menyembah Tuhan Allah yang menguasai alam semesta, bukan cuma di satu daerah doang. Berarti bukan Tuhan Israel. Tuhan Israel, siapa Tuhan Israel? Tuh, Allah Israel. Itu ada di kitabmu, Allah Israel. Ayo. Oke, Elohim kali. Nggak pernah baca. Ayo. Nggak pernah baca dia. Nggak, saya tanya, apakah Tuhanmu Allah Israel atau bukan? A. Ya. B. Bukan. Kok pertanyaan pilihan gitu mulu? Ya sudah, saya nggak kasih pilihan sekarang. Apakah Tuhanmu adalah Allah Israel? Betul atau salah? Apakah Tuhan kamu Allah Israel? Betul atau salah? Yang tertulis di kitabmu itu loh. Kalau merujuk ke Allah negeri Mekah bukan. Loh, enggak, saya tanya Allah Israel. Tuhan Israel, ya betul. Apa arti itu? Apa arti Tuhan Israel? Artinya adalah Tuhan, dia yang menguasai, dia yang menciptakan bumi. Loh, saya tanya Israel. Iya, Tuhan Israel. Israel, ya sebuah negara. Berarti Tuhanmu hanya di negara Israel doang. Mampus. Ayo. Betul. Ayo. Cuma di Israel saja. Betul. Berarti Tuhanmu nggak ada di Indonesia, betul? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi kadang-kadang lucu ya jawabannya. Tuhannya Tuhan Israel, tapi di Israel Kristennya cuma 2%. Berarti Tuhannya gagal di Israel. Darah Yesus. Aduh, kacau Bang Sunset. Lain kali Bang, kalau Abang mau naik ke sini, ya kan Abang periksa dulu di rumah sakit jiwa. Siapa tahu Anda gangguan jiwa gitu loh. Oh, Abang yang gangguan jiwa. Oh, kan memang begitu biasanya orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ketika dikatakan, iya ODGJ, enggak, aku nggak gila gitu biasanya. Memang gitu. Kau berarti Abang nggak mau dengar. Kamu juga dong ODGJ. Gimana? Jadi kamu juga ODGJ dong kalau gitu. Saya ODGJ menurut Anda? Ya. Oh iya betul. Menurut orang dengan gangguan jiwa, iya betul. Menurut ODGJ, saya ODGJ. Tapi menurut orang waras, saya orang waras. Gitu. Wih, kok maksa orang jadi Kristen? Waduh, bentar Abang Ardi. Masa Abang jadi Kristen aja kata dia? Kok maksa? Kita dari tadi nggak ada nih maksa yang Kristen. Kok Islam aja nggak ada kita? Kok malah Abang di sini maksa kita jadi Kristen? Kan dia bilang dirinya ODGJ. Bang Sanset. Kan dia. Oh, jadi ODGJ boleh masuk Kristen? Bang Om nih sih. Berarti orang nggak berakal boleh masuk Kristen ya? Boleh. Iya betul. Boleh satu boleh. Pantesan pernikahan di gereja ada cowok dengan cowok. Oh, orang nggak berakal isinya. Ya, betul. Yang berakal yang nggak boleh Bang. Coba gimana? Pertanyaan saya simpel. Ketika cowok itu menikah dengan cowok di gereja, pertanyaan saya, setelah menikah dia mau masukin di lubang apa? Jawab. Bang apa ya? Lubang apa? Kenapa
tanyakan ke saya. Loh, Anda kan salah satu pelakunya, gimana sih? Satu pelakunya Anda. salah satu. Kamu tuh asal Anda. ngomong aja kalau gitu. Loh, emosi dia saudara-saudara. Emosi. Lu kalau nggak melakukan ngapain emosi coba? Iya betul Sunset. Ada kena semua cur. Ya, kena semua. Ya kalau nggak melakukan, ya santai aja gitu loh. Santai aja, nggak usah emosi dong. Ya kan? Kau melakukan nggak? Syukron, Bang Saribayau. Tadi Bang. Loh, betul. Kalau Anda mengatakan saya ODGJ, saya betulkan. Karena yang ngomong saya ODGJ adalah ODGJ, betul. Nah, ayo. Mau ngomong apa? Betul. Saya ini kalau sama orang gila itu ngalah, Bang. Bang, dengerin. Saya kalau sama ODGJ itu ngalah. Nggak mungkin, misal gini, kita jalan di jalan, tiba-tiba ada ODGJ ngamuk terus nampar saya. Masa harus saya balas tampar? Ya. Gila juga dong saya dong. Gimana sih? Yang penting abang sudah mengakui abang ODGJ, selesai. Betul, menurut ODGJ. Nah, betul, menurut ODGJ. Tapi kalau menurut orang waras, tidak gitu loh saudara. Karena gini Sunset, karena orang ODGJ itu dia tidak pernah mengatakan orang lain itu waras, pasti mengatakan hehehe sama kita hehehe. Iya, makanya saya dari tadi ngalah sama kamu. Berarti Anda juga ODGJ dong Bang. Oh iya, menurut Anda kan ODGJ, berarti betul. Anda ODGJ. Gimana? Mengakuinya toh? Loh, saya lebih baik mengakuinya daripada saya menentang ODGJ. Betul. Makanya Contohnya gini Sunset, dengar Sunset, contohnya. Sangat sulit meyakinkan seekor monyet bahwasannya apel jauh lebih manis daripada pisang. Monyet itu mau dibilang ini apel lo manis banget lo, nggak mau dia, tetap aku mau pisang. Ya begitu juga ODGJ. Ketika melihat gitu mudah kok. Makanya aku bilang Bang, kalau abang udah IGJ sini gabung aku di Kristen aja. Oh gak, ngapain Nah, itu jadi memang Kristen tuh tempatnya ODGJ Bang, sesuai dengan pengakuan dia ini. Jadi kalau yang ODGJ boleh masuk Kristen. Jadi maksudnya kalau masuk Kristen jadi ODGJ, kita untung aku udah keluar ya Bang Ton, kita udah keluar. Nah, itu. Ya Allah, udah nggak ODGJ lagi kita. Bang Ton ini dulu Oten juga Bang Ton ini. Iya, mantan Oten juga. Iya. Mantan Oten juga Bang Ardi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya lahirnya nggak ada nih saya Bang Ardi. Udah sembuh ya? Bang Ton ini Katolik Bang Ton yang sama saya. Alhamdulillah udah sembuh ya Allah, alhamdulillah. Ini banyak kali loh ini. Bang Ardi. Gimana? Kok innalillahi pula? Loh, dulunya yang innalillahi, sekarang alhamdulillah, begitu loh. Kan? Alhamdulillah. Iya. Bang Ton Katolik juga Bang Ton? Enggak, Protestan dulu aku. Oh, Protestan. Berarti sama-sama parah. Ton ini parah itu. Parah kali di gereja. Berarti sama-sama aku dulu Bang Ton nih, Protestan nih. Gereja mana Bang? Bangsal juga sama. Iya, sama-sama. Itu 3 orang mualaf ini di sini. 3 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang paling parah si Ton 1 minggu 11 kali ke gereja. Iya betul itu betul. Nah itu betul. Kata ayah tadi betul tuh. Jadi di tempat saya dulu kan ada ada ibadah Selasa malam, terus Kamis malam Jumat, terus nanti ada Sabtu malam Minggu pemuda remaja, Minggu pagi, Minggu sore udah 5 kan. Nah belum lagi nanti doa pagi, setiap pagi itu ke gereja. Jadi 11 kali total. Gitu. Jadi gini Sunset, di atas ini ada 3 orang mantan ODGJ, mantan tapi ya, udah selesai. Betul. Sekarang udah sehat, udah bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Yang